warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan, tetap semangat dan selalu mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah ketika kalian hendak bepergian. Jangan lupa memakai masker. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah Ibu perkenalkan diri kepada kalian semua. Karena di dalam pembelajaran yang sukses ini harus saling mengenal. Perkenalkan, nama Ibu Hajah Rosida MSI. Di sini Ibu mengampu pada kelas 11 semua program keahlian, khususnya pada mata pelajaran PKN. Dalam pembelajaran PKN nanti kita akan mempelajari yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, perilaku kalian dan karakter kalian semuanya. Ketika nanti Ibu akan men-share materi-materi pembelajaran PKN, semuanya harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali orang bilang bahwa pembelajaran PKN itu membosankan, sulit diterima oleh kita semuanya. Anak-anakku yang berbahagia, selama 1 semester ke depan nanti kita akan mempelajari beberapa materi. Materi yang pertama adalah bab 1, wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan Nusantara, dengan adanya wawasan Nusantara, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah 1. Setelah mempelajari wawasan Nusantara, peserta didik dapat memperspektifkan pentingnya wawasan Nusantara dengan baik. Yang kedua, melalui konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia, peserta didik mampu mengetahui kedudukan wawasan Nusantara dengan tepat. Ketiga, setelah mempelajari aspek 3Tra, Pancagatra, peserta didik mampu menguraikan dan menggolongkan wawasan Nusantara dengan tepat. Melalui informasi yang disajikan, rubrik, tautan, dan sekilas info, peserta didik memperoleh informasi keragaman yang menjadi Indonesia secara terperinci. Yang selanjutnya adalah wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara mencakup semua aspek kehidupan yang utuh sehingga tidak dapat dipisah-pisah sesuai kepentingannya. Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka mengatasi permasalahan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh, menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentukan bangsa Indonesia terhadap konsensi bersama. Perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut mempresentasikan keberagaman potensi dan budaya Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Selain itu, Indonesia mempunyai wilayah yang luas, ribuan pulau menambah kekayaan alam Indonesia. Semua itu merupakan anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Sudah sepantasnya bangsa Indonesia menjaga dan melestarikan keanekaragaman tersebut untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan. Lantas yang harus dilakukan bangsa Indonesia dengan keanekaragaman yang ada. Pengertian dari wawasan Nusantara mencakup semua aspek kehidupan yang utuh sehingga tidak dapat dipisah-pisah sesuai kepentingannya. Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari
cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka mengatasi permasalahan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas-asas wawasan Nusantara terdiri dari kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap kesepakatan bersama. Konsep dari wawasan Nusantara ada 3. Yang pertama adalah sebagai wadah, isi, dan tata laku. Yang selanjutnya, kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama, kedudukannya adalah kedudukan wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia. Fungsinya adalah wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara. Tujuannya yaitu tujuan wawasan Nusantara ialah mewujudkan nasionalisme di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, suku, bangsa, atau daerah. Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara ke dalam yaitu terwujudnya kesatuan aspek kehidupan nasional. Dalam aspek kehidupan nasional terdapat aspek dalam alami Trigatra dan aspek sosial yaitu Pancagatra. Aspek-aspek Trigatra dapat dibagi menjadi 3, yaitu letak dan bentuk geografis. Yang kedua, keadaan dan kemampuan penduduk. Yang ketiga, keadaan dan kekayaan alam. Sumber daya alam harus dikelola dengan baik atau dimanfaatkan dengan mengedepankan beberapa atas berikut, yaitu yang pertama, asas maksimal, yaitu sumber daya alam yang dikelola atau dimanfaatkan harus benar-benar menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kedua, asas lestari, yaitu pengelolaan sumber daya alam tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan serta harus menjaga keseimbangan alam. Yang ketiga, asas berdaya saing, yaitu hasil-hasil sumber daya alam harus bisa bersaing demi sumber daya alam negara lain. Aspek-aspek Pancagatra terdiri dari aspek ideologi, aspek ekonomi, aspek politik, aspek sosial budaya, dan aspek pertahanan dan keamanan. Peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan Nusantara. Bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi melalui implementasi wawasan Nusantara dalam berbagai bidang. Implementasi wawasan Nusantara dalam berbagai bidang kehidupan, yaitu yang pertama bidang politik untuk menciptakan iklim yang penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Di bidang ekonomi, menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan serta memakmurkan rakyat secara merata dan adil. Bidang sosial dan budaya menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kekayaan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta. Bidang pertahanan dan keamanan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap penyelenggaraan
negara pada setiap warga negara Indonesia. Membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Peran serta peserta didik dalam mengimplementasikan asas-asas wawasan Nusantara, yaitu untuk mendukung persatuan bangsa. Lalu berkemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan. Terkait dengan materi yang sudah pernah Ibu share ke kalian pada pertemuan kemarin, selama pembelajaran daring seperti ini, nanti pembelajaran bisa lewat e-learning, video, atau PowerPoint, Microsoft, dan sebagainya. Dan semoga kita bisa bertemu dan bertatap muka secara langsung dalam pembelajaran di sekolah kita tercinta ini, sambil menunggu surat edaran resmi dari pemerintah kita, dan kita doakan bersama-sama COVID-19 ini cepat berlalu dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kesehatan, kenikmatan, dan kebahagiaan. Demikian pertemuan virtual secara singkat ini. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian semua, mohon maafkan, dan akhirnya Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.